Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Pada pagi hari yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan kajian singkat diambil dari kitab Mawsu'atul Akhlaqil Islamiyah dengan judul Talabul Halal, yaitu mencari makanan yang halal. Dijelaskan dalam kitab Mawsu'atul Akhlaq Al-Islamiyah bahwa ya'lam akhil muslim anna aklal harami yatarattabu alaihi iddatu adrarin wa akhtarin. Ketahuilah wahai saudara semua muslim bahwa memakan yang haram akan menyebabkan berbagai macam bahaya, ya, berbagai macam mudarat. Di antara bahaya memakan makanan yang diharamkan oleh Allah SWT, yang pertama mutaba'atus syaitan, yaitu pertama dia merupakan ittiba kepada syaitan, mengikuti perbuatan-perbuatan syaitan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Allah SWT berfirman, wahai sekalian manusia, makanlah oleh kalian ya dari apa yang ada di muka bumi halalan thayyiba, yaitu makanan yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian semua mengikuti jalan-jalan setan, langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh yang terang, yang nyata. Qala al-allamatu Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Al-Alama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata fi tafsirihi li hadzal ayah, dalam menafsirkan ayat ini, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Firman Allah Ta'ala, wahai manusia, makanlah oleh kalian apa yang ada di muka bumi yang halal, ay muhallalan lakum tanawuluhu. Artinya makanan yang dihalalkan bagi kalian memakannya. Jadi Allah SWT perintahkan manusia untuk memakan yang halal yang ada di muka bumi. Maksudnya makanan yang dihalalkan oleh Allah SWT untuk kita makan. Laisa bighasabin wala sariqatin. Bukan makanan yang diperoleh dengan cara merampasnya, bukan makanan yang diperoleh dengan cara mencurinya. Wala muhassalan bi muamalatin muharramah, dan tidak pula makanan yang diperoleh bi muamalatin muharramah, dengan muamalah yang diharamkan, au ala wajhin muharram, atau dalam bentuk yang diharamkan. Jadi Allah SWT menghalalkan bagi kita makanan yang diperoleh dengan cara yang halal, bukan dengan cara mencuri, bukan dengan cara merampas, dan bukan dengan cara-cara tertentu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au mu'inan ala muharramin, atau juga dengan cara membantu orang lain untuk melakukan perbuatan yang haram, maka hasilnya juga diharamkan. Kemudian thayyiban ay laysa bi khabithin, ya, maksud dari thayyiban kulu mimma fil ardi halalun thayyibah. Apa yang dimaksud dengan thayyiban? Ay laysa bi khabithin, bukan yang kotor, bukan yang jorok. Kal maitati, seperti bangkai, waddami, dan darah, walahmil khinzir, dan juga daging babi, wal khaba'isi kulliha, dan segala bentuk ya benda-benda yang kotor. Fa fi hadzal ayah dalilun ala anna al-asla fil a'yanil ibahah. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa hukum asal segala benda adalah al-ibahah. Hukum asal segala benda adalah ibahah, yaitu boleh. Aklan wa intifa'an, baik memakannya maupun memanfaatkannya. Ya, wa anal muharrama nau'an, sedangkan yang diharamkan itu ada dua macam. Ya, kata beliau, dan segala yang diharamkan itu ada dua macam. Imma muharramun li zatihi, ada kalanya sesuatu diharamkan karena zatnya, wa huwal khabitsul ladzi huwa dhiddu thayyib, yaitu yang buruk yang merupakan lawan dari yang baik. Wa imma muharramun lima aradalahu, dan juga ada yang diharamkan karena ada sesuatu yang menimpanya. Wa huwal muharram li ta'alluqi haqqillah, yaitu sesuatu yang diharamkan karena tersangkut terkait dengan hak Allah, atau hak ibadihi, atau terkait dengan hak hambanya. Wa huwa dhiddul halal, ya, yaitu segala sesuatu yang merupakan lawan dari yang halal. Jadi beliau mengatakan bahwa yang diharamkan dari makanan itu ada dua macam. Yang pertama memang zatnya diharamkan, zat benda tersebut diharamkan, yaitu segala sesuatu yang kotor, ya. Ada juga yang diharamkan karena ada faktor lain yang terkait dengan hal tersebut, faktor lain yang menimpa hal tersebut, mungkin terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar, atau juga hak hamba Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar dalam memperoleh makanan tersebut. Wa huwa dhiddul halal, yaitu lawan dari sesuatu yang halal.
Wa fihi dalilun ala anna al-aqla biqadri ma yuqimul binyata wajibun. Dalam ayat ini, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, dalamnya terdapat dalil bahawa memakan seukuran yang perlu untuk menegakkan tubuh, hukumnya adalah wajib. Jadi beliau mengatakan bahawa memakan makanan yang untuk mempertahankan keberlangsungan hidup manusia itu hukumnya adalah wajib. Ya'sam tarikuhu li zahiril amr. Ya'sam tarikuhu li zahiril amri. Dan yang meninggalkannya, tidak mau makan sama sekali, ya, sampai dia tidak bisa berdiri, sampai dia tidak bisa berjalan misalnya, maka dia berdosa karena dia meninggalkan zahir dari perintah untuk makan. Walamma amarahum bittiba'i ma amarahum bihi, ya, ketika Allah memerintahkan untuk mengikuti apa yang ia perintahkan kepada mereka, iz huwa ainu salahihim, sebab itu adalah hakikat dari kesalihan kebaikan mereka, nahahum anittiba'i khutuwati syaitan, maka Allah SWT melarang mereka mengikuti langkah-langkah setan. Jadi Allah SWT ya memerintahkan kita untuk mengerjakan apa yang ia perintahkan, yaitu makan dari makanan-makanan yang halal, ya. Kemudian Allah melarang kita mengikuti langkah-langkah setan. Apa yang dimaksud dengan khutuwati syaitan, langkah-langkah setan? Turuquhu allati ya'muru biha, yaitu jalan-jalan yang setan memerintahkannya. Wahya jami'ul ma'asi, yaitu segala bentuk maksiat. Jadi langkah-langkah setan itu yaitu segala bentuk maksiat yang diperintahkan oleh setan untuk diikuti. Min kufrin, berupa kekufuran. Wa fusuqin, ya, perbuatan fasik, melanggar agama. Wa zulmin, perbuatan zalim. Wa yadkhulu fi zalika tahrimu sawa'ib wal ham, dan termasuk, ya, dalam langkah-langkah setan itu adalah mengharamkan as-sawa'ib wal ham. As-sawa'ib jamak dari sa'ibah, yaitu binatang-binatang tertentu, ya, atau onta di dalam budaya Arab jahiliyah yang dibiarkan bagi berhala-berhala, namanya sa'ibah, ya, seperti Allah SWT terangkan dalam surah Al-Maidah, ya, as-sawaib jamak dari sa'ibah. As-saibah yaitu onta yang dibiarkan, tidak ditunggangi, ya, dan dibiarkan untuk berhala-berhala, dipersembahkan untuk berhala-berhala, ya. Kemudian juga walham, ham yaitu onta jantan yang telah mengawini sekian banyak betina, kemudian lahir dari onta tersebut, ya, banyak anak, ini disebut dengan ham, ya. Wa nahwi zalik, ya, dan juga yang sejenis dengan itu. Jadi mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah SWT termasuk dari langkah-langkah setan, seperti pengharaman as-sawaib dan ham di zaman jahiliyah, itu termasuk langkah-langkah setan, karena hak menghalalkan dan mengharamkan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu fihi aidan tanawulul ma'kulatil muharramah, dan termasuk juga, ya, dalam langkah-langkah setan yaitu memakan makanan-makanan yang diharamkan, ya, termasuk juga dalam langkah-langkah setan yaitu memakan makanan-makanan yang diharamkan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ai zahirul adawah, maksudnya setan itu nyata permusuhannya. Fala yuridu bi amrikum illa ghasyakum, dia tidak ingin memerintahkan kalian melakukan sesuatu kecuali untuk menyesatkan kalian, menipu daya kalian. Wa antakunu min ashabis sa'ir, dan dia tidak memerintahkan sesuatu kepada kalian kecuali supaya kalian termasuk dari penghuni neraka sa'ir. Jadi Allah SWT memerintahkan kita, ya, manusia untuk memakan makanan yang halal, yang baik, ya, bukan yang kotor. Kemudian juga Allah SWT melarang kita mengikuti langkah-langkah setan, ya, mengikuti langkah-langkah setan. Apa yang dimaksud dengan langkah-langkah setan? Yaitu segala bentuk perbuatan pelanggaran terhadap Allah SWT, berupa maksiat, berupa kekufuran, kefasikan, kezaliman, dan sebagainya. Kemudian makanan yang diharamkan itu ada dua macam. Ada yang diharamkan karena zatnya memang haram, ada yang diharamkan karena, ya, ada sesuatu sebab yang dia menyebabkan dia diharamkan, karena mungkin terkait dengan hak Allah SWT yang dilanggar, ataupun terkait dengan hak hamba Allah SWT yang dilanggar. Nah, ini bahaya pertama orang memakan makanan yang diharamkan, yaitu dia merupakan mengikuti langkah setan. Yang kedua, ada muqabilid doa, yaitu tidak diterimanya doa orang yang makan makanan yang haram. Wa hadza khatarun akhar yusabbibuhu aklul haram. Ini adalah bahaya yang lain yang disebabkan oleh memakan makanan yang haram. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin, ya, dengan perintah yang Allah perintahkan kepada para rasul.
Apa yang Allah perintahkan kepada para rasul, yaitu faqala Rasulullah bersabda, ya ayyuhallazina amanu kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Ya, Rasulullah SAW lalu membaca ayat, wahai para rasul, makanlah oleh kalian minat thayyibat, makanan yang baik-baik, wa'malu salihah, dan kerjakanlah oleh kalian amal saleh. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku mengetahui segala yang kalian lakukan. Wa qala ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian sebagai rezeki. Ya, summa zakara rajula, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seorang laki-laki yutilus safar, yang melakukan perjalanan panjang. Ash'ath, ya, rambutnya kusut, aghbar, penuh dengan debu, ya. Yamuddu yadayhi ila sama, dia kemudian mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, lalu dia berdoa, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wa mat'amuhu haram, sedangkan makanannya adalah makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya adalah minuman yang haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaian yang dipakai adalah pakaian yang haram. Wa ghuziya bil haram, dan ia diberi makan dari yang haram juga. Fa anna yustajabu lizalik, lalu bagaimana doanya akan diterima oleh Allah SWT. Jadi bahaya memakan makanan yang diharamkan oleh Allah SWT. Yang kedua adalah tidak diterimanya doa oleh Allah SWT. Ya, karena Allah itu maha baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Allah perintahkan orang mukmin sebagaimana yang Allah perintahkan kepada para rasul. Apa yang Allah perintahkan? Allah perintahkan para rasul untuk memakan makanan yang baik-baik. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ceritakan tentang seseorang yang dia melakukan perjalanan yang jauh. Perjalanan adalah salah satu sebab diterimanya doa oleh Allah SWT. Kemudian orangnya kusut, berdebu. Kemudian dia berdoa kepada Allah SWT, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Dia meminta berbagai macam permintaan kepada Allah SWT. Tapi Allah SWT tidak terima doanya tersebut. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, karena makanannya makanan yang diharamkan, ya, minuman yang diharamkan oleh Allah SWT, dan dia diberi makan dengan makanan yang diharamkan oleh Allah SWT. Terkadang orang sering berdoa dalam kehidupannya, meminta kepada Allah SWT sering mungkin, tapi belum Allah kabulkan doanya. Maka hendaklah dia memeriksa dirinya sendiri. Adakah di antara makanan yang dimakan adalah makanan yang diharamkan, baik zatnya diharamkan ataupun cara memperolehnya yang diharamkan. Mungkin dia mencuri, mungkin dia merampas hak orang, mungkin dia menzalimi orang lain, mungkin dia curang dalam menakar, menimbang, curang dalam memberikan hak orang lain dan sebagainya, sehingga doanya tidak diterima oleh Allah Taala. Sehingga dia harus memeriksa, mengoreksi dirinya sendiri. Dia harus muhasabah terhadap dirinya sendiri. Qala al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah, Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah dalam menjelaskan hadis ini, beliau berkata, fi hadzal hadithi isyaratun ila annahu la yuqbalul amal wa la yazku illa bi aklil halal. Dalam hadis ini, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, terdapat isyarat bahwasanya amal tidak diterima dan amal itu tidak akan bersih kecuali dengan memakan makanan yang halal. Wa in akalal harama yafsudul amalu wa yamna'u qabuluhu. Jika ia memakan yang haram, maka rusaklah amalnya dan dia terlarang atau tertahan untuk diterima. Jadi dalam hadis ini ada isyarat, ada dalil yang menunjukkan bahwa amal itu tidak akan diterima kecuali dengan makan yang halal. Ya, dan kalau orang memakan yang haram, maka rusaklah amalnya dan ia tidak akan diterima segala bentuk ibadahnya. Ya. Kemudian bahaya yang ketiga dari memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anna sadaqata bil malil haram la tuqbal, bahwa sedekah dengan sesuatu harta yang diharamkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang memperoleh sesuatu yang haram kemudian dia sedekahkan, maka sedekahnya tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah SWT meridainya, ia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man kasaba malan haraman, barang siapa yang memperoleh harta yang diharamkan, fatasaddaqa bihi, lalu ia bersedekah dengan harta tersebut, lam yakun lahu fihi ajrun, tidak ada baginya pahala pada sedekahnya, wa kana isruhu alaihi, dan dosanya tetap ada padanya. Jadi bahwa bersedekah dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT maka tidak diterima. Ya, misalnya orang mencuri, kemudian dia mencuri niatnya baik, yaitu untuk membantu orang fakir, orang miskin, ya. Dia korupsi misalnya, tapi dia korupsi adalah untuk membangun masjid, membangun madrasah, membangun pesantren, atau untuk menafkahi anak istrinya. Menafkahi anak istri adalah perbuatan yang baik.
Tapi apakah dia mendapatkan pahala? Dia tidak dapat pahala. Kata Rasulullah SAW, lam yakun lahu fihi ajrun. Dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Dan dosanya tetap dia tanggung ya sebelum dia bertaubat. Waruya an Abi Darda wa Yazid ibnu Maisarah. Diriwayatkan dari Abu Darda dan juga dari Yazid ibnu Maisarah. Annahuma ja'ala, bahwa keduanya, Abu Darda dan Yazid ibnu Maisarah, bahwa keduanya menjadikan masalah man asaba malan min ghairi hillihi, bahwa keduanya membuat perumpamaan bagi orang yang memperoleh harta bukan dengan cara yang halal, fatasaddaqa bihi, lalu dia bersedekah. Seperti apa perumpamaannya? Kata Abu Darda dan Yazid ibnu Maisarah, mithlu man akhadha mala yatim wa kasabihi armala. Itu seperti orang yang mencuri harta anak yatim lalu ia berikan ya pakaian ya, wa kasabihi armala, lalu dia membeli pakaian dan pakaian tersebut diberikan kepada armala, itu janda-janda yang sudah tua. Ya, jadi perumpamaannya adalah perumpamaan orang yang memakan atau memperoleh harta yang haram kemudian dia sedekahkan, itu seperti orang mencuri harta anak yatim yang dia haramkan. Kemudian dari harta yang dicuri dari anak yatim tersebut dia beli pakaian, dia beli baju, dia beli celana dan sebagainya, kemudian dia sedekahkan kepada orang yang janda-janda yang sudah tua. Ini tidak dibolehkan. Cara memperoleh harta tersebut diharamkan walaupun dia berniat baik, yaitu bersedekah ya. Wasu'il Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma amman kana ala amalin fakana yazlim wa ya'khudhul haram. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya mengenai seseorang yang melakukan suatu amal, fakana yazlimu, lalu dia berbuat zalim, wa ya'khudhul haram, dan dia memakan harta yang diharamkan oleh Allah SWT, summa taba, kemudian dia bertobat, fahuwa yahujju wa yu'tik, lalu dia berhaji dan memerdekakan budak, wa yatasaddaqu minhu, dan bersedekah, faqala innal khabitha la yukaffirul khabith. Maka Ibnu Abbas mengatakan sesungguhnya yang buruk tidak bisa menutupi atau menghapuskan perbuatan atau dosa yang buruk ya. Ini Ibnu Abbas ditanya tentang orang yang melakukan suatu amalan, suatu perbuatan, lalu dia berbuat zalim, dia mengambil yang diharamkan, kemudian dia bertaubat lalu dia berhaji dan memerdekakan budak, bersedekah. Ini ibadah-ibadah yang besar yang dilakukan, berhaji memerdekakan budak dan bersedekah. Padahal dia peroleh harta dengan cara yang diharamkan oleh Allah SWT. Apa jawaban Ibnu Abbas? Sesungguhnya yang buruk tidak bisa menebus sesuatu yang buruk juga ya. Harta yang buruk yang dia peroleh dengan cara yang buruk tidak bisa menghapuskan perbuatan buruk tersebut. Dia harus kembalikan hak-hak orang yang diambil oleh dia dengan cara yang zalim ya. Kemudian di antara bahaya memakan makanan yang diharamkan adalah qu'udul a'dha'i 'anil ibadah, yaitu lemahnya anggota tubuh untuk beribadah, malasnya anggota tubuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal a'dha'u idza ghuziyat bil haram tamarradat 'ala ta'atillah. Anggota-anggota tubuh apabila diberi makan dengan sesuatu yang diharamkan, maka dia akan membangkang terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di antara bahaya memakan makanan yang haram adalah malasnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tubuh kalau diberi makan dengan makanan yang haram, maka dia akan membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibrahim ibnu Adham. Ibrahim ibnu Adham berkata, ra'aitu 'abidan yaqumu ila salati bi thiqalin. Saya melihat seorang hamba yang berdiri untuk salat dengan penuh rasa malas. Fa nazartu, lalu saya lihat, fa iza huwa min adami safai ma'kalihi. Ternyata sebabnya, kata Ibrahim bin Adham, adalah karena tidak bersihnya makanannya. Maksudnya bukan tidak bersih zatnya, tapi tidak bersih cara memperolehnya. Walau annahu akala halalan lam yahsul lahu thiqalun. Seandainya, kata Ibrahim bin Adham, orang tersebut memakan makanan yang halal, maka tidak akan terjadi thiqal, yaitu rasa berat untuk beribadah. Jadi Ibrahim bin Adham melihat seseorang yang berdiri untuk salat tapi malas banget untuk mengerjakannya. Itu diantara sebabnya, kata beliau, adalah karena makanannya tidak bersih, tidak jernih, yaitu tidak berjernih cara memperolehnya, tidak halal cara memperolehnya. Seandainya dia memakan makanan yang halal ya, maka tidak akan terjadi rasa malas untuk beribadah. Kemudian diantara dampak dari makan makanan yang haram adalah su'ul khatimah, yaitu su'ul khatimah, akhir dari kehidupan yang buruk. Qala Malik ibn Dinarin rahimahullah. Malik ibn Dinar berkata, dia menceritakan kejadian yang dialaminya sendiri.
dakhaltu ala jarin li. Saya masuk menemui seorang tetangga saya. Saya masuk ke rumah salah seorang tetangga saya, kata Malik bin Dinar. Wa qad nazala bihil maut. Ketika itu dia sedang sakaratul maut. Wa huwa yaqulu, sedangkan dia mengatakan jabalaini min nar, jabalaini min nar. Dia mengatakan 2 buah gunung terbuat dari api, 2 buah gunung terbuat dari api. Qultu ma taqulu, kata Malik bin Dinar, saya bertanya, kamu ngomong apa? Qala ya Abu Yahya, dia menjawab, wahai Abu Yahya, kana limikyalan, saya memiliki 2 takaran, ya, 2 takaran, dia memiliki 2 takaran. Akilu bi ahadihima wa aqtalu bil akhar. Saya menimbang dengan salah satunya, dan saya ketika membeli sesuatu minta di timbang, saya timbang dengan yang lain, dengan timbangan yang lain. Ya, jadi dia berbuat curang dalam muamalahnya, dalam jual belinya. Dia mencurangi timbangan. Ya, ketika dia menimbang, ya, ketika dia menimbang sesuatu yang dibeli orang lain darinya, maka dia curangi timbangannya, dia kurangi. Orang beli 1 liter, dia berikan 90 gram misalnya, ya. Tapi ketika dia membeli sesuatu dari orang lain, dia mau banyak dari yang takaran sesungguhnya. Dia punya takaran yang sendiri untuk membeli barang, sehingga dia mendapatkan lebih banyak daripada takaran yang sebenarnya. Ya, itu kecurangan dia. Qala Malik, maka Malik berkata, faqumtu, ya, fa ja'altu adribu ahadahuma bil akhar. Maka saya berdiri dan saya pukulkan salah satu dari kedua takaran itu dengan yang lain. Faqala, maka orang tersebut berkata, ya Abu Yahya, wahai Abu Yahya, kullama darabta ahadahuma bil akhar izdadal amru 'izaman wa syiddatan. Setiap kali kamu memukul, membenturkan satu takaran dengan yang lain, maka saya merasa lebih berat, lebih sakit lagi. Famata fi maradhihi. Lalu orang tersebut mati dalam sakitnya. Haza samaratu aklil haram. Inilah dia buah dari makan yang haram. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tatfif, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang mencurangi timbangan. Curang, ya. Kalau orang mencurangi timbangan, dia tidak akan bisa melakukan kecurangan itu dalam jumlah yang banyak, sedikit-sedikit, ya. Orang beli kain 1 meter, dia kasih 95 cm misalnya. Orang beli beras 1 liter, dia kasih 950 gram misalnya, ya. Dan seterusnya, kecurangan-kecurangan yang sedikit. Kecurangan-kecurangan sedikit saja Allah ancam dengan neraka wailul lil mutaffifin. Bagaimana dengan orang-orang yang melakukan, ya, pencurian dalam jumlah yang banyak, korupsi sekian triliun, korupsi sekian miliar dan sebagainya. Tentu hukumannya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang ini ketika dia, ya, dalam sakaratul maut, maka apa yang dia lakukan selama hidup di dunia berupa kecurangan dalam menakar, dalam menimbang, ya, dia sudah merasakan sakit dengan sebab perbuatannya itu. Kemudian al-idlal anil hujjati fil qabr. Ya, di antara dampak buruk dari makan makanan yang haram adalah disesatkan dari mengucapkan hujjah dalam kubur. Qala Allah Ta'ala berfirman, yuthabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga di akhirat. Wa yudillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang zalim dari keteguhan mengucapkan kalimat tersebut. Wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah akan melakukan apa yang Ia kehendaki. Qala al-Imam al-Qurtubi rahimahullah fi tafsirihi li hadhil ayat. Imam Qurtubi berkata ketika ia menafsirkan ayat ini, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, yuthabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabit. Allah akan meneguhkan orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Al-Qurtubi mengutip perkataan Ibnu Abbas mengenai tafsir ayat yuthabbitullahu allazina amanu. Apa kata Ibnu Abbas? Huwa la ilaha illallah. Ya, al-qaulu tsabit itu adalah la ilaha illallah. Jadi Allah SWT akan meneguhkan, mengokohkan hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kalimat yang kokoh, yang kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Wa rawan Nasa'i anil Bara. An-Nasa'i meriwayatkan dari Al-Bara, dia berkata, Al-Bara berkata, yuthabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang yang beriman dengan perkataan yang teguh di dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Nazalat fi azabil qabri. Kata Al-Bara, ya, bahwa ayat ini turun mengenai azab kubur. Ya, dikatakan man rabbuka, dikatakan dalam kubur nanti, man rabbuka, siapakah Rabb engkau? Wa yaqulu rabbi Allah. Maka orang-orang yang Allah teguhkan hatinya di atas la ilaha illallah, dia akan menjawab, Tuhanku adalah Allah. Wa dini dinu Muhammad, dan agama saya adalah agama Muhammad. Fadzalika qauluhu, itulah firman Allah Ta'ala, yuthabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah.
Wa yudillullahu zalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim dari mengucapkan kalimat tersebut. Ai an hujjatihim fi quburihim, artinya Allah sesatkan orang-orang yang zalim dari hujjah mereka dalam kuburnya, dari jawaban yang akan dari menjawab pertanyaan yang akan ditanyakan kepadanya dalam kuburnya. Ya, kama dhallu fid dunya bi kufrihim, sebagaimana mereka tersesat di dunia karena kekufuran mereka. Fala yulaqqinuhum kalimatal haq, Allah tidak membimbing mereka untuk mengucapkan kalimat yang hak ini, yaitu la ilaha illallah. Fa iza su'ilu fi quburihim qalu la nadri, kalau mereka ditanya dalam kubur mereka, apa mereka jawab? La nadri, kami tidak tahu. Wa yaf'alullahu ma yasha, Allah melakukan apa yang Ia kehendaki, min azabi qaumin wa idlali qaumin, yaitu apa yang dikehendaki Allah, mengazab suatu kaum atau menyesatkan suatu kaum. Ya, jadi di antara dampak buruk dari memakan makanan yang diharamkan oleh Allah SWT adalah seseorang tidak bisa menjawab pertanyaan dalam kuburnya. Ya, sementara orang-orang mukmin dia bisa menjawab pertanyaan yang akan ditanyakan kepadanya dalam kuburnya. Akan ditanyakan, siapa Arab engkau, siapa Nabi engkau. Orang mukmin akan menjawab, agama Arab saya adalah Allah SWT, agama saya adalah agama Nabi Muhammad SAW. Tetapi orang-orang yang zalim, di antara bentuknya adalah zalim terhadap orang lain, memakan harta orang lain, maka mereka dijauhkan, disesatkan, tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan tidak bisa menjawab pertanyaan dari malaikat tersebut. Kemudian dampak buruk dari makan makanan yang haram juga adalah azabun nar, azab neraka. Fa an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu qala, dari Ka'b bin Ujrah dia berkata, qala li Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, kata Ka'ab, ya Ka'b bin Ujrah, wahai Ka'ab ibnu Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin, sesungguhnya ya tidaklah ada daging yang tumbuh yang berkembang dari yang suhtin, yaitu dari yang haram, illa kanatin naru aula bihi, melainkan neraka lebih utama untuknya, lebih pantas untuknya. Tidak ada tubuh kita yang berkembang ya, yang menjadi kuat, yang menjadi sehat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa makanan atau minuman yang diperoleh dengan cara yang haram, kecuali neraka lebih pantas baginya. Ya, kecuali neraka lebih pantas baginya. Jadi kita harus berhati-hati dari makanan yang kita makan. Jangan sampai makanan yang kita makan itu adalah makanan yang diharamkan oleh Allah SWT. Terutama diharamkan cara memperolehnya. Kalau diharamkan zatnya, banyak orang berhati-hati dari yang diharamkan. Orang tidak mau makan yang kotor, orang tidak mau makan yang najis, orang tidak mau makan yang diharamkan oleh Allah SWT berupa zatnya, seperti makan darah, makan bangkai, daging babi, orang tidak mau makan. Tapi banyak orang yang mencari makanan yang halal dengan cara yang haram, ya, dengan cara maling, dengan cara korupsi, dengan cara menipu, menggelapkan timbangan dan sebagainya. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana orang-orang zaman dulu menjaga makanannya. Ya. Mereka sangat selektif, sangat hati-hati dalam mengkonsumsi setiap makanan yang dimakan oleh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang teguh dalam kehidupannya sampai akhir hidupnya dan sebagainya. Pertama, ya, adalah tentang Abu Bakar. Abu Bakrin wa ta'amul kahana. Abu Bakar dan juga makanan yang dihasilkan dari kahana, yaitu menebak sesuatu yang gaib, ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, kana li Abi Bakrin As-Siddiq gulamun yukhriju lahul kharaj. Abu Bakar Siddiq memiliki seorang budak laki-laki, yukhriju lahul kharaj, yang setiap hari memberikan hasil dari pekerjaannya kepada Abu Bakar Siddiq. Wa kana Abu Bakrin ya'kulu min kharajihi, dan Abu Bakar memakan dari hasil pekerjaan dari budak tersebut. Faja'a yauman bi syai'in fa akala minhu Abu Bakrin. Suatu hari budak tersebut datang membawa sesuatu, lalu Abu Bakar memakannya. Faqala lahul gulam, maka budak tersebut berkata, atadri ma haza? Kata dia, apakah kamu tahu apa ini? Apa yang dimakan oleh Abu Bakar itu, apakah dia tahu dari mana diperoleh? Faqala Abu Bakrin, wa ma huwa? Abu Bakar lalu bertanya, apa itu makanan yang tadi dimakan itu? Bagaimana kamu memperolehnya? Maka budak itu berkata, kuntu takahantu li insanin fil jahiliyah. Aku pernah menebak sesuatu untuk seseorang pada masa jahiliyah, menebak, ya, ternyata tebakannya tepat, ya. Wa ma uhsinul kahana, dan saya tidak pandai sebenarnya dalam al-kahana, dalam menebak-nebak sesuatu yang gaib, kata budak tersebut. Illa anni khada'tuhu, namun saya menipunya. Falaqiyani fa'atani lizalika hadzal ladzi akalta minhu. Lalu ia, orang tersebut yang aku tebak sesuatu untuknya ternyata tepat,
Ya, dia bertemu denganku, kata budak itu, lalu ia memberikan sesuatu. Ya, hadzal ladzi akalta minhu, yaitu sesuatu yang kamu tadi telah makan. Fa adkhala Abu Bakrin yadahu, maka Abu Bakar masukkan tangannya ke mulutnya. Faqa, lalu dia muntahkan kulla syai'in fi batni, lalu dia muntahkan segala sesuatu yang ada di perutnya. Jadi bagaimana zuhudnya, waraknya orang zaman dulu dalam hal makanan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, As-Siddiqul Akbar, ya, Siddiq terbesar dalam umat ini. Beliau memiliki seorang budak, dan budak ini setiap hari bekerja, dari sebagian hasil pekerjaannya diberikan kepada Abu Bakar. Suatu hari budak tersebut membawa makanan, dimakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lalu budak tersebut mengatakan, "Wahai Abu Bakar As-Siddiq, apakah engkau tahu dari mana saya memperoleh makanan tersebut?" Kata Abu Bakar, "Bagaimana kamu memperolehnya?" Budak tersebut mengatakan, "Saya dulu di masa jahiliyah, saya pernah menebak sesuatu." Kahana itu adalah menebak sesuatu yang gaib, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah SWT. Saya menebak sesuatu terkait seseorang, ternyata tebakan saya tepat, ya, tepat, ya. Kemudian orang tersebut bertemu dengan saya dan dia beri saya hadiah karena sudah menebak sesuatu yang tepat untuk dirinya. Lalu dia, hasil dari tebakan tersebut saya berikan kepada engkau, dan tadi engkau makan. Maka Abu Bakar memuntahkan segala sesuatu yang tadi dia makan, dia keluarkan dari perutnya semuanya dengan memasukkan tangannya ke mulutnya. Ini bagaimana kehati-hatian. Dia sangat peduli tentang apa yang dia masukkan ke dalam perutnya. Kemudian karamatun lil Haris al-Muhasibi, satu karamah bagi Al-Haris al-Muhasibi. Qala Abu Ali Ad-Daqqaq, Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, kana Al-Haris al-Muhasibi iza madda yadahu ila ta'amin fihi syubha taharraka ala isba'ihi irqun. Al-Haris al-Muhasibi apabila ia memanjangkan tangannya ke suatu makanan yang ada syubhah, yaitu apakah cara memperolehnya murni, makanan yang cara memperolehnya ada syubhat dalamnya, tidak murni 100% halal. Maka apa yang terjadi ketika dia Al-Haris Al-Muhasibi ini menjulurkan makanannya kepada makanan yang ada syubhatnya, ya, taharraka fi isba'ihi irqun, ada satu urat yang bergerak di tangannya. Fakana yamtani' minhu, lalu dia tahan dirinya dari makan makanan tersebut. Orang, ya, Allah SWT berikan karamah kepada dia, ya, karena tentu sebelumnya dia berhati-hati dalam hal makanan. Apa bentuk karamahnya? Yaitu ketika ada makanan dihidangkan untuk dia, ya, ternyata makanan tersebut ada syubhat di dalamnya, ada syubhat bercampur dengan sedikit yang haram, maka tangannya ada urat yang bergerak di tangannya, ya, lalu dia menahan diri dari makan makanan tersebut. Kemudian wara'u walidil Imam Al-Bukhari, waraknya orang tua Imam Al-Bukhari. An Ahmad bin Hafsin qala, dari Ahmad bin Hafs dia berkata, dakhaltu ala Abil Hasan, saya pernah masuk menemui Abul Hasan, yakni Ismail, yaitu Ismail walidu al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yaitu Abul Hasan, yaitu orang tua dari Ismail, dari Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari, yakni orang tua Imam Bukhari. Inda mauti, ketika dia akan meninggal, faqala, maka dia berkata, ya, Ismail, ayahnya Imam Bukhari ini berkata, la a'lam min mali dirhaman min haram, saya tidak mengetahui dari harta saya suatu dirham dari yang haram. Wala dirhaman min syubhah, saya juga tidak tahu dari harta saya ada satu dirham dari yang syubhat. Jadi beliau sangat berhati-hati dalam menjaga hartanya. Bahkan dia bisa pastikan semua harta saya tidak ada yang haram, ya, saya peroleh. Tidak ada juga satu dirham pun dalam harta saya itu yang saya peroleh dengan cara syubhat, ya. Qala Ahmad fatasagharat ilayya nafsi inda zalik. Ahmad bin Abil Hasan dia mengatakan, saat itu saya merasa bahwa diri saya ini sangat kecil, ya. Dia Ismail, ayahnya Imam Bukhari, bisa tegaskan bahwa satu dirham pun dari harta saya tidak ada yang haram dan tidak juga ada yang berasal dari syubhat, ya. Saat itu Ahmad bin Abil Hasan mengatakan, saat itu saya merasa diri saya sangat kecil, ya. Qultu Syekh Said, ya, Sa'ad bin Abi Yusuf yang mengarang kitab Mawsu'atul Akhlaq, beliau mengatakan, wa salahul aba yanfa'ul abna, kesalihan orang tua itu bermanfaat bagi anak. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa kana abuhuma salihah, dan bapak keduanya adalah orang yang saleh. Jadi kita lihat ayahnya Imam Bukhari, dia tegaskan bahwa dari sekian banyak harta saya, satu dirham pun tidak ada yang
merupakan dirham yang haram. Tidak ada juga yang syubhat. Semuanya halal. Saya peroleh dengan cara yang halal. Lalu lahirlah anak beliau Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari, Imamul Muhadditsin, imamnya para hadis, yang mengarang kitab paling sahih setelah Al-Quran. Ya. Kemudian juga kisah Majma' bin Sam'an. Amanah fauqal khayal. Ya, suatu amanah di atas khayal manusia yang tidak terbayangkan oleh manusia. Qala al-Imam Ibnul Jauzi, qala al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, ja'a Majma' bin Sam'an ila suq bi syatin yabi'uha. Majma' bin Sam'an dia datang ke pasar membawa seekor kambing untuk dijual. Faqala liman arada syira'aha. Lalu ia berkata kepada orang yang ingin membelinya, yukhayyal ilayya anna fi labaniha muluha. Ya. Di dalam dugaan saya bahwa pada susu kambing ini ada muluha, rasa asam. Ya. Dia jujur mengatakan kepada calon pembeli kambingnya. Dia mengatakan dalam dugaan saya bahwa rasa susu kambing ini adalah asam, ada rasa asam yang tinggi. Dia sebutkan kekurangan pada barang yang akan dia jual kepada calon pembelinya. Ini adalah suatu hal yang sangat langka ya. Biasanya pedagang akan membagus-baguskan barang dagangannya, bahkan berbohong agar barang dagangannya laku. Tapi Majma' bin Sam'an tidak demikian. Dia bawa kambing ke pasar, kemudian dia ceritakan kepada yang akan membeli ini bahwa kambing ini ada kekurangan pada susunya, rasa asam susunya sangat tinggi. Ya, lihat dengan muamalah kita pada hari ini, ya, penuh dengan intrik, penuh dengan tipu daya, penuh dengan kecurangan, sehingga berbagai macam kerugian kita rasakan dalam kehidupan kita ini, berbagai macam kerusakan kita rasakan dalam kehidupan kita ini. Ya, taib. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan mengenai bahaya dari memakan makanan yang haram. Ya, yang pertama bahwa memakan makanan yang haram itu adalah mengikuti langkah setan. Yang kedua, memakan makanan yang haram itu sebab tidak diterimanya doa. Yang ketiga, bersedekah dari sesuatu yang diperoleh dengan cara yang haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bahaya dari makan yang haram adalah lemahnya atau malasnya anggota tubuh untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang seterusnya adalah yaitu su'ul khatimah, yaitu akhir dari kehidupan yang buruk. Dan yang seterusnya adalah disesatkan dari mengucapkan hujjah ketika dalam kubur. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita semua dari melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT dalam rangka mencari makanan. Dan mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita semua kepada rezeki yang dihalalkan oleh Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.